berada di dalam air maupun di lahan yang tidak tergenang. Salah satunya adalah tanaman krinyu atau rumput minjangan. Rumput minjangan atau krinyu termasuk famili Asteraceae, merupakan jenis gulma atau tumbuhan liar yang sangat luas penyebarannya dari lahan kering sampai lahan rawa pasang surut, bahkan sampai ke pesisir pantai. Hasil penelitian krinyu atau rumput minjangan dapat digunakan sebagai bahan pembuatan biopestisida atau pestisida nabati untuk mengendalikan hama ulat gerayak, ulat jengkal, ulat buah, ulat kubis, penggerek batang padi, lalat padi, hama putih, dan hama putih palsu. Sekarang ini pemerintah menggalakkan kembali, yaitu tentang penggunaan bahan-bahan nabati, karena pada umumnya penggunaan bahan kimia beracun itu banyak menimbulkan kerusakan lingkungan, terutama terbunuhnya musuh alami, terbunuhnya hama bukan sasaran, dan juga berpengaruh terhadap pengguna atau konsumen terhadap produksi yang kita harapkan. Di lahan rawa ternyata cukup banyak tanaman-tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati. Dari hasil koleksi kami di Balitra, kami sudah menemukan sekitar 228 jenis tanaman yang berpotensi sebagai pestisida nabati. Salah satunya adalah tanaman krinyu. Krinyu adalah merupakan tanaman gulma atau tumbuhan liar yang sangat merugikan, terutama dalam perkebunan karet, sawit, mungkin perkebunan teh seperti yang terjadi di Jawa Barat. Ternyata kerinyu ini yang dulunya katanya itu cuma terdapat di lahan kering, tetapi sekarang ini sudah menyebar sampai di lahan lembab, pasang surut, bahkan ke pesisir pantai. Dari hasil penelitian kami, ternyata tumbuhan kerinyu itu mempunyai efek yang sangat baik dalam mengendalikan hama, terutama dalam pembuatan pestisida nabati terhadap hama-hama yang menyerang daun tanaman seperti sayuran, sawi, kubis, dan lain sebagainya. Dari hasil penelitian, ternyata tanaman krinyu itu dapat membunuh serangga ulat gerayak sebesar 85-90%, bahkan 100% bisa mematikan hama ulat gerayak. Begitu juga dengan hama-hama lainnya. Maka dari itu, sekarang ini kami meneliti tanaman krinyu sebagai bahan pestisida nabati untuk mengurangi penggunaan bahan kimia beracun tersebut. Di samping itu, tanaman krinyu juga berpotensi sebagai pupuk daun cair. Ternyata dalam pengendalian hama yang menggunakan daun krinyu, itu tanamannya semakin subur. Ternyata efek dari tanaman krinyu tersebut juga berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, terutama khususnya tanaman sawi yang kami lakukan di lapangan. Itu kemarin itu yang kami pernah coba itu di daerah Pasang Surut, di daerah Kapuas, dan di daerah sentra produksi sayuran di Kalimantan Selatan, yaitu di daerah Landesan Uling. Itu yang menyebabkan bahwa kerinyu itu berpotensi sebagai pestisida nabati, terutama dalam mengendalikan hama ulat gerayak, ulat jengkal, ulat buah. Dan kemarin juga tahun 2012 kami juga mengadakan penelitian di daerah Pasang Surut, terutama di daerah Sulawesi Selatan. Ternyata kerinyu juga berpengaruh baik terhadap pertumbuhan tanaman dan dapat mengendalikan hama-hama padi, terutama di daerah Pangkep ya, di Sulawesi Selatan. Maka dengan itu kerinyu bisa dijadikan sebagai bahan
seling untuk mengurangi penggunaan bahan kimia beracun atau pestisida sintetik. Ternyata keringnya ini pertama sangat mudah mendapatkannya, bahkan di pinggir-pinggir jalan pun itu cukup banyak juga ditemukan tumbuhan-tumbuhan keringnya. Jadi mengenai pengembangannya ini sangat mudah, bahkan kita tidak menanam pun dia tumbuh sendiri, sebab bijinya itu di bawah angin kan terbang itu, kalau kena lahan itu tumbuh lagi, makanya sangat mudah untuk mengembangkan tanaman keringnya ini. Jadi ini adalah salah satu bahan kita pembuat pestisida nabati, yang dimana bahan ini juga petani banyak juga sudah menggunakan sebagai bahan obat, dan ada juga yang menggunakan sebagai obat penyakit dalam, terutama ginjal, dan juga ada juga yang menggunakan sebagai obat diabetes. Ini adalah kalau orang Banjar membilang ini tanaman rumput minjangan. Jadi inilah salah satu. Padahal yang kami dapatkan di lahan rawa itu lebih dari 80 jenis. Tapi yang paling enak didapatkan itu adalah ini tanaman kerinyo ini. Bahasa Indonesia kerinyo, kalau bahasa Banjarnya rumput minjangan. Bahkan ada juga yang nyebut di hulu sungai itu rumput capang atau rumput nipon. Ini adalah salah satu bahannya dari pembuatan biopestisida nabati. Cara membuatnya. Terlebih dahulu, pengembalian bahan di lapangan. Setelah diambil, ditimbang dan dibersihkan.
Setelah dibersihkan, dikering anginkan selama 10 sampai 25 menit. Dan kemudian dimasukkan ke dalam tempat perendaman untuk dicampurkan dengan bahan pelarut aseton atau etanol dan ditempatkan pada tempat yang gelap selama 2-3 hari. Setelah direndam tersebut, kemudian disaring untuk memisahkan antara lain cairan dan bahan rendaman. Setelah dipisahkan hasil cairan ekstrak, diuapkan menggunakan evaporator sampai terpisah antara bahan pelarut dan cairan ekstrak.
Hasil berupa cairan ekstrak rumput minjangan atau kerinyu diuapkan dengan menggunakan water bath untuk pemanasan dan dihasilkan ekstrak padat. Untuk aplikasi bahan ekstrak tersebut, terlebih dahulu ekstrak ditimbang sebanyak 1-2 gram untuk 1 liter air bersih. Untuk mencampur bahan ekstrak padat dengan air, diperlukan terlebih dahulu dicampur dengan cairan emulgator atau Twin 20 atau Twin 40. Setelah tercampur merata antara ekstrak padat dengan Twin tersebut, dimasukkan air sedikit demi sedikit sampai tercampur merata. Dan setelah tercampur merata, ditambahkan air sebanyak 1 liter untuk diaplikasikan ke lapangan. Kerinyu termasuk keluarga Asteraceae, mengandung racun Pyrrolizida alkaloid. Ini adalah hasil pemisahan antara ekstrak dengan pelarut, yang dimana kita akan bikin menjadi pasta. Jadi kita bikin pasta, sementara ini kita diamkan dulu selama beberapa menit, baru kita dinginkan. Ini sudah kelihatan pastanya, kelihatan pastanya. Mulai hasil pasta terakhir di mana-mana. Jadi ini tinggal kita timbang nanti 1,5 gram atau 2 gram per liter air untuk diaplikasi di lapangan. Ternyata pasta dari rumput minjangan atau kerinyu ini cukup efektif dalam mengendalikan terutama hama-hama Protella, ulat geraya, ulat buah, dan berbagai jenis hama lainnya, juga terhadap hama-hama padi, terutama hama putih palsu, telur batang, dan hama-hama lainnya. Jadi ini merupakan salah satu andalan kita dalam mengendalikan hama untuk mengurangi, terutama dalam hal untuk mengurangi penggunaan bahan pestisida beracun. Atau 2 gram pasta ini untuk mencampur dengan air. Kalau pasta ini kita campur dengan air, dia tidak akan bercampur, tetapi harus kita beri emulgator ya, terutama dengan menggunakan Twin. Ini sebagai alat pencampur antara pasta dengan air. Jadi kurang lebih dalam 2 gram itu dalam 2 gram ini kita campur kurang lebih 10 cc, 5-10 cc cairan emulgator. Yang kita gunakan ini adalah Twin 20 atau Twin 40. Ini pertama-tama kita aduk dulu, kita ratakan. Setelah dia bersatu dengan cairan itu, Tambahin yang dari banyak. ini sedikit demi sedikit kita masukkan air. Ya. Ini kelihatannya sudah mulai bersatu antara air dengan pelarut, dengan pasta.
itu. Ini kita tinggal menambah dalam 1,5 gram per liter air. Jadi kita tinggal menambah air dalam penggunaan di lapangan. Jadi ini setelah kita campur air, nanti kita langsung pemakaian di lapangan.
Thank